saya minta seluruh anggota LEM dimanapun berada, ya, terutama DKI, Banten, Jabar, itu semua bergerak ke Jakarta. Kita harus kepung Jakarta. LEM. Yang kedua, anggota SPSI atas nama perintah dari Pak Jumhur untuk sama bergerak ke Jakarta, karena sudah perintahnya seperti itu. Ya, yang mengabaikan perintah ini berarti Anda tidak amanah, ya, tidak jujur. Dan buru-buru yang lain udah kumpul nih, Mbak Mira semua keluar pada saat 1 Mei nanti. Kalau jutaan kita nginep sampai undang-undang dicabut, kalau nggak dicabut presidennya kita cabut, kita ambil alih negara kita ini, kita perbaiki bersama-sama. Jadi ini bukan pesta-pesta hari buruh, bukan meraya-rayakan bersenang-senang pada hari buruh, tapi ini adalah acara revolusi pada hari buruh, yaitu merubah nasib kaum buruh dengan mencabut peraturan-peraturan perundang-undangan yang sontoloyo dan merendahkan, menghinakan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Jangan lupa 1 Mei untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, seluruh rakyat tertindas bangkit melawan serbu Jakarta, cabut undang-undang Omnibus Law. Kalau tidak mau, kita cabut kekuasaan Jokowi. Hidup buruh yang melawan, hidup rakyat Indonesia merdeka. Dalam momentum memperingati May Day 2024 atau Aksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024, kami Gerakan Buruh akan melakukan aksi turun ke jalan karena kami menganggap bahwa situasi saat ini adalah situasi yang krisis demokrasi, di mana pemilu 2024 telah berlalu dan menyisakan persoalan-persoalan bagi bangsa kita. Terkhusus adalah banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu, dan juga adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rejim Jokowi selama 2 periode. Maka harapan satu-satunya yaitu adalah 1 Mei ini harus betul-betul harus kita bisa mengembalikan giroh perjuangan kaum buruh Indonesia. Mari kita sama-sama kita berjuang untuk 1 Mei itu betul-betul kita kepung DKI Jakarta. Harap May Day tahun 2024 adalah May Day revolusioner, dan kami berharap semua kawan-kawan buruh turun ke jalan untuk satu tujuan, menciptakan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kami dari KPA dan juga Gebrak menyerukan Hari Buruh sebagai hari kebangkitan konsolidasi gerakan rakyat, tidak hanya bagi konfederasi-konfederasi buruh, serikat-serikat buruh, tetapi bagi gerakan rakyat lainnya. Secara khusus menyerukan kepada gerakan reforma agraria, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi nelayan, organisasi-organisasi masyarakat adat, masyarakat agraris di pedesaan untuk memperingati Hari May Day. Kami mengajak di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia, ASB ataupun Gebrak, kepada organisasi-organisasi rakyat, baik serikat buruh, serikat pekerja, organisasi kaum tani, pemuda mahasiswa, perempuan, nelayan, dan berbagai golongan kelas masyarakat, untuk kita bisa bersama-sama aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional, yaitu pada tanggal 1 Mei 2024. Ya. Aksi yang akan diselenggarakan oleh kami di Aliansi Gerakan Buruh Indonesia itu sudah disepakati kemarin, itu adalah sasaran kita adalah istana atau kantornya Presiden Republik Indonesia, karena itu adalah sentral sumber dari segala sumber masalah. Bahwa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan kawan-kawan ASB telah bersepakat, dan juga ada kawan-kawan komite politik, kita akan turun ke jalan di 1 Mei. Telah banyak disampaikan problem berbangsa kita, mulai dari kerusakan demokrasi, ancaman terhadap krisis energi, dan pada akhirnya kemudian situasi yang sampai kepada kita hari ini tidak lebih jauh lebih baik
dari rejim sebelumnya. Terkait aksi 1 Mei, Aliansi Perempuan Indonesia akan aksi di titiknya sih di Patung Kuda ya, karena hampir nggak mungkin kita menerobos istana kecuali kalau masanya mungkin 70.000 orang gitu ya. Dan ini peringatan keras kepada rejim siapapun yang terpilih di pemilu 2024 dan kepada rejim yang sisa-sisa kekuasaannya. Kalau tidak segera kembali kepada tangan rakyat dan kedaulatan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak mengambil alih sebagai warisan tunggal kekuasaannya. Sekolah Mahasiswa Progresif bagi organisasi pemuda mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat menyerukan kepada seluruh anak-anak muda, pelajar mahasiswa, laki-laki, perempuan di berbagai kota untuk turun ke jalan tanggal 1 dan tanggal 2 Mei, di mana Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional tercatat di dalam sejarah, banyak menggoreskan tinta emas perbaikan-perbaikan kualitas hidup, perubahan-perubahan kualitas hidup yang kita rasakan hari ini. Anak buah kapal perikanan hingga pekerja-pekerja di industri perikanan. Anda dipaksa buat bekerja selama 18 jam dalam sehari. Anda dipaksa untuk memotong-motong ikan tuna itu, untuk memotong ikan-ikan tongkol itu. Anda dipaksa untuk mengangkut cumi-cumi dari kapal dan membawanya kembali ke pelabuhan untuk turun ke jalan pada 1 Mei 2024 dalam rangka aksi May Day. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari LBH Surabaya, perwakilan juga dari tim advokasi buruh peduli anak negeri atau disingkat Taburpari, yang saat ini sedang mendampingi kasus Bu Dwi yang dikriminalisasi hanya karena menuntut hak-hak ketenagakerjaan. Kasus Bu Dwi sendiri itu adalah seorang pekerja yang dimana dia bekerja itu tidak mendapatkan upah yang layak dan kemudian tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Bu Dwi melakukan pelaporan-pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Naasnya adalah Bu Dwi pelaporannya itu tidak diteruskan, di SP3 dihentikan. Dan kemudian perusahaan tempat dia bekerja melakukan pelaporan balik atas tuduhan surat palsu. Menjelang May Day, miris sekali bahwa di Surabaya masih ada kriminalisasi terhadap buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan. Untuk itu, di saat aksi May Day itu, kita menuntut harus ada perlindungan bagi buruh, terutama buruh perempuan yang menuntut hak ketenagakerjaan. Selain itu, kami juga menuntut kepada kawan-kawan untuk bersolidaritas dan mendukung Bu Dwi agar bisa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan juga stop kriminalisasi terhadap buruh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC, kita saksikan video. Mulai hari ini masih ada 5 bulan untuk kita membuat perubahan. Masih bisa 5 bulan karena people power belum, kemudian alam semesta belum. Saya masih ada harapan terhadap people power dan alam semesta. Ya udah, mereka menang sekarang sementara ya, nggak akan menang seterusnya selama kebatilan itu memang ada. Yang pasti tiada kata jera dalam perjuangan. Hebat sekali nih. Ini Ibu Tika Bisono, artis dulu ya, terus kemudian menjadi psikolog, turun juga ke jalan, luar biasa, dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Masih ada 5 bulan ini untuk meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas carut marutnya negeri ini. Prabowo tadi bilang di KPU, iya kan, negara ini butuh perbaikan. Nggak mau bilang perubahan, butuh perbaikan. Kita tahu, kita paham, kita berulang kali, korupsi harus dihilangkan. Apa artinya? Korupsi merajalela. Dan yang di sebelah Bapak itu nepotisme.
Ini ada apa sindiran atau apa maksudnya dari Rahmat. Nggak terbukti nepotisme MK. Nah, kalau nggak terbukti nepotisme, berarti Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan begitu ya. Berarti Paman Usman bukan pamannya Gibran. Itu saja, sesederhana itu. Oke, kita saksikan. Yang ini kalau nggak salah yang dari Rocky Gerung. Bicaralah sesuai fakta, gak usah karang cerita. Karena satu kebohongan yang direkayasa, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Pembohong biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi kau harus ingat, Tuhan tidak bisa kau bohongi. Suatu saat, kau akan menerima balasan dari apa yang sudah kau lakukan. Mudah-mudahan didengarkan ya. Ini Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, yang nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas 5 hakim itu. Oke, Rocky Gerung selalu memberikan wawasan ya, dan Soehartoyo si yang nalarnya batal ini tentu akan menjadi catatan kelam sejarah hukum di Indonesia. Anda akan diingat-ingat terus.